Menurut gue ini salah satu kasus yang nggak bisa dientengin. Karena officially, tanggal 25 April kemarin, TikTok akhirnya di-ban. The clock may be ticking on TikTok to force the app's Chinese parent company to sell the platform. Has vowed to fight a new law which could see it sold or banned in the United States. Ya akhirnya Presiden Joe Biden dari Amerika kasih mandat dalam 9 bulan kalau ByteDance, induknya dari TikTok, nggak ngejual aplikasi mereka ke perusahaan Amerika, mereka bakal di-ban sepenuhnya. Dan nggak bisa dipakai lagi sama 170 juta pengguna Amerika dan banyak banget bisnis yang bergantung sama TikTok. Gue kan sebagai salah satu pengamat, kemarin pas TikTok dipermasalahin di Indonesia, kelihatannya kayak story-nya jelas banget nih. Oke, dia mengancam UMKM, dia bikin produk lokal kita nggak bisa bersaing, tapi di kasus US ini, somehow gue ngerasa kok kayak ada yang aneh, ada konspirasi di balik kenapa TikTok itu selalu dikambing hitamin di negara-negara seluruh dunia. Dan gue realize seberapa gampangnya kita digiring sama informasi. So video ini lebih untuk kalian coba berpikir kritis. Sebelum gue bahas TikTok ban di US, kalian harus ngerti kenapa mereka di-ban total sama India di tahun 2020. Pas news itu keluar, orang tuh cepet langsung konklusinya, oh TikTok ini perusahaan jahat, negara ini banyak yang mau nge-ban mereka. Kalau kasus India yang sebenarnya banyak expert bilang itu nggak bisa dibenarkan. Karena menjelang 2020, India tuh sempet clash sama China. Di perbatasan India-China, yang makan korban puluhan warga India sama warga China yang meninggal gara-gara clash itu. Dan gara-gara itu, tensi India sama China bikin mereka nge-ban hampir semua aplikasi China yang totalnya ada 250 sampai detik ini. Jadi sebenarnya headline India nge-ban TikTok itu bukan nge-ban TikTok, tapi mereka nge-ban semua aplikasi China sepenuhnya karena konflik yang terjadi antar negara. Dan itu termasuk Mobile Legends, PUBG. Nah yang di kasus US, ini tuh lumayan unik. Dari awal, tuduhannya mereka ke TikTok itu takut aplikasinya itu jadi alat propaganda untuk Partai Komunis China. Karena selama ini, Amerika sama China itu tensinya tuh kayak perang dingin. Siapa yang lagi rebut-rebutan untuk bisa jadi negara dengan perekonomian terkuat di dunia. Dan sebenarnya bener, reputasinya emang jelek. Dimana negara China dan semua perusahaan-perusahaan teknologi mereka itu kadang suka ditodong untuk harus comply dengan aturan-aturan dari Beijing. Cuma salah satu hal yang paling unik ya, bill untuk nge-ban TikTok di Amerika, itu salah satu bill yang proses disetujuinnya, itu salah satu yang tercepat di seluruh sejarah Amerika. Pertanyaannya, apa udang di balik batu? US itu ngebet banget untuk nge-ban TikTok secepat itu. Biar kalian bener-bener dapat full picture-nya, kalian harus ngerti konteksnya dulu. Gue jelasin kronologinya The TikTok Saga di US. Ini sebenarnya udah mulai dari tahun 2019, jadi isu ini tuh bukan isu baru. Karena waktu itu TikTok grow-nya cepet banget, dan makin banyak anak muda yang dapat informasi dari TikTok. Amerika ngecap itu sebagai keamanan nasional, takut bahwa informasinya itu bakal dibawa ke Partai Komunis China dan sebagai alat propaganda. Di tahun 2020, waktu itu Donald Trump masih jadi presidennya. Dia udah ngasih dua opsi nih, either TikTok dijual ke perusahaan Amerika, yang waktu itu Microsoft sebenarnya mau beli, atau dia di-ban sepenuhnya. Dan ini poin penting banget yang kalian harus tahu ya, kenapa waktu itu dibatalkan? Karena basically ada yang namanya First Amendment right. Bisa dibilang kayak sila pertama sebagai warga di Amerika, sebagai negara yang notabene demokrasi. Dia tuh nggak boleh nge-ban platform-platform yang berhubungan dengan free speech, bebas beropini, bebas berpendapat, bebas beragama. Karena itu sebenarnya nilai utama dari tinggal di negara Paman Sam. Yang ujung-ujungnya ditindaklanjutin sama CEO-nya TikTok, akhirnya semua data-data user Amerika itu dipindahin servernya ke tanah Amerika. Yang namanya Project Texas, sampai mereka abisin udah miliaran dolar. Dan bahkan algoritmanya sampai diawasin sama Oracle. Buat pastiin itu nggak ada datanya dipakai buat Partai Komunis. Terus tiba-tiba yang menarik, di Maret 2024, ya nggak lama ini, ya kalian harus ngerti sistem hukum di Amerika ya. Dia harus ngelewatin 3 proses. The House, the Senate, the President. Dan dari Maret 2024, yang pertama kali, the House atau yang namanya DPR ya, itu ngeluarin usul untuk nge-ban TikTok sepenuhnya. Dan semua orang tuh sampai bingung, kok bisa secepat itu? Ditandatangan, pindah ke Senat, ditandatangan, pindah ke Presiden, sampai keputusan akhirnya dikasih 9 bulan waktunya, dan ekstra 3 bulan kalau butuh waktu tambahan untuk menjual ke perusahaan Amerika. Dan ini yang gigit nih. TikTok planning buat counter sue atau nuntut Amerika. Karena Amerika sendiri yang bikin aturan First Amendment, tapi itu kayak senjata makan tuan karena ada platform dari opposing country yang jauh lebih sukses dibanding platform mereka sendiri dan informasinya nggak bisa mereka kontrol. Aneh, berarti negaranya yang bikin aturan free speech malah nembak kakinya sendiri karena mereka nggak bisa kontrol. Ini bikin kalian mikir kan, sebenarnya TikTok pas kemarin bermasalah di Indonesia, apa itu sebenarnya masalahnya? Yang kita masuk ke chapter 2, komoditas paling mahal di dunia. Coba kalian tebak, zaman digital era sekarang, apa komoditas paling mahal di dunia? Bukan emas, bukan perak, tapi attention. Siapapun yang berhasil mendapatkan attention, basically bisa ngelakuin apapun. Ini makanya era influencer, era content creator, era media yang mau coba kontrol informasi, itu tuh jadi kayak aset yang mahal banget. Kasian loh, TikTok yang sebelumnya usernya paling gede di India, yang waktu itu 200 juta user nih, ban habis-habisan. Pas dia lagi naik banget di US, sampai dinobatin social media paling dominan untuk generasi di bawah umur 30. Simply put, mereka tuh udah kayak dalam 3 tahun, bayangin ya, yang sebelumnya fokus ke entertainment platform, sekarang basically information platform. Karena kalau kita mikir baik-baik ya, negara kalau mau
ngekontrol masyarakatnya, itu harus ngejaga informasi apa yang masyarakatnya terima. Dan yang bikin wow banget, pas seluruh platform di Amerika mengalami penurunan secara news content ya, ini konten-konten berita yang harusnya official dan lain-lain, TikTok itu malah naik 4 kali lipat di Amerika. Kesannya kok ada satu platform yang bukan dari negara kita sendiri, dapat market share sesignifikan itu, gimana cara kita kontrol warga kita? Kalau kita ngomong satu kata yang menyeramkan, basically propaganda. Dan kita nggak usah naif lah, negara-negara besar, bahkan negara-negara berkembang, banyak mempengaruhi rakyatnya melalui propaganda. Intinya serangkaian pesan yang udah disetting, tujuannya untuk bikin atau ngegiring opini masyarakat. Biar kalau negara bikin keputusan apa ya, semuanya ikut aja. Nah ironisnya gini, kalau misalnya China sebagai negara komunis yang nge-ban aplikasi-aplikasi luar, Meta, Pinterest, dan banyak banget aplikasi non-China itu yang nggak boleh dipakai di sana, ya karena mereka negara komunis. Mereka emang terang-terangan bilang ke warganya, lu mau hidup di tanah gua, lu harus ikutin aturan gua. Cuma kalau di Amerika, yang kalau kalian lihat banyak banget campaign-campaignnya fokus ke satu kata, freedom. Dimana warganya tuh bebas untuk ngelakuin apa aja. Yang tertera keras di sila pertamanya. Dia secara nggak langsung harus bisa buka pintu untuk negara manapun atau platform apapun yang ngedukung kebebasan beropini atau kebebasan berekspresi. Kalau misalnya dia mau nge-ban TikTok untuk masalah itu, kenapa perusahaan sosmed yang lain kayak Facebook, Google, Snapchat nggak kena imbasnya? Banyak expert bilang kalau misalnya lu takut soal data, takut soal privasi, takut soal hoax, yang dibenerin itu sebenarnya censorship dan regulasi dari kontennya, bukan langsung nge-ban aplikasinya. Yang notabene perusahaan sosmed ini mayoritas dikontrol oleh US government, sedangkan TikTok enggak. Dan kalau kita ngeliat data sebelumnya, TikTok itu jadi the single most powerful application untuk penyebaran news anak muda. Dan ini salah satu topik yang menurut gue terserah rasa kalian mau kaitin sama topik ini atau enggak, tapi perihal Israel dan Palestina. Kalau kebanyakan kritikus bilang emang biangnya dari pendukung Palestina itu ramenya di TikTok. Sedangkan as we know, Amerika itu kan pendukung dari banyak banget action-actionnya membantu Israel. Dan yang bikin lebih pahit lagi, perang antara dua hashtag stand with Palestine atau stand with Israel. 87% dari pendukung Palestina itu tuh anak muda di bawah umur 35 tahun. Yang mayoritas nyampain ekspresi mereka lewat TikTok. Dan kalau dilihat lagi, pendukung-pendukung Israel itu mostly warga-warga US yang udah lebih tua. Jadi alasan sebenarnya tuh apa? Apa karena US tuh udah nggak bisa ngekontrol informasi yang beredar karena First Amendment mereka? Apa karena mereka sering kena jegal karena tiba-tiba viral satu atau dua topik di TikTok? Kok kayak alasan utama mereka pas mereka buka bill ini, yaitu keamanan nasional karena takut datanya ke partai komunis, itu makin kesini makin kelihatan kayak fakta yang disembunyiin. Dan sebenarnya gue bikin YouTube video kayak ini tujuannya either buat edukasi atau bikin kalian berpikir lebih kritis. Yang simpel aja deh, gue langsung kasih tahu opini gue dan pendapat gue soal TikTok. Menurut gue problem paling gedenya TikTok itu sebenarnya inheritance. Ada satu aspek yang mau nggak mau kita harus terima. Analoginya kita sebagai manusia dilahirin sama orang tua kita nggak bisa pilih orang tua kita siapa. Dan kenyataannya kenapa TikTok selalu bermasalah di seluruh negara di dunia? Sesimpel karena mereka dimiliki sama perusahaan yang di China. Dan China sebagai negara yang harus banget diperhatiin, yang kelihatannya ekonomi powerhouse, yang kekuatannya menurut gue on the way jadi nomor 1 di dunia. Of course orang mulai mikir, tapi ujung-ujungnya sebenarnya agak nggak fair kita menilai sebuah platform karena dari heritage-nya mereka itu. Kalau spesifik kasusnya US, TikTok itu udah pasti ngelawan balik. Karena gue datang ke negeri lu sendiri yang bikin aturan-aturan amendment, yang omongan-omongannya sebenarnya kayak senjata makan tuan. Platform nggak boleh di-ban karena warga-warganya nyampein free speech. Karena official statement dari TikTok, mereka nggak bakal ngejual diri dari ByteDance. Jadi either mereka fight, ngesu balik Amerika, atau mereka ya pasrah bakal di-ban sepenuhnya. Dan ini balik lagi ke pendukung-pendukungnya. Elon Musk secara terbuka bilang di Twitter, dia ngedukung TikTok. Karena values yang dipegang sama Twitter itu basically free speech. Dan ujung-ujungnya kalau kita mau pikir kritis, intinya kayak gini, pas platform manapun atau produk atau brand apapun mau masuk ke negara tertentu, kita tuh harus bisa menilai bukan cuma dari apa yang mereka ambil, tapi apa yang mereka kontribusi balik ke rumah yang dia datengin. Nah balik lagi, coba kalian pikir-pikir pas TikTok ke Indonesia, kemarin problemnya itu mereka ngancem UMKM Indonesia. Dan memang beberapa praktisnya itu emang agresif banget. Cuma kalau kita lihat lagi di chapter 2, di mana komoditas paling mahal dari sebuah platform atau badan institusi apapun, itu attention. Jangan mau kita sebagai warga gampang digiring sama propaganda atau headline news apapun. Kasus TikTok US sebenarnya ngasih gue perspektif baru ya. Yang ujung-ujungnya kita harus bisa nilai secara objektif, kalau ada orang asing datang ke rumah kita, intinya dia lebih banyak ke bawah hal negatif apa hal positif. Apa sesimpel kita jadi domba yang digiring karena ada oknum lain yang punya agenda tertentu. Menurut gue, kalau TikTok dinilai dari usahanya untuk comply dari masing-masing negara, mereka sampai keluarin duit sebanyak itu buat akuisisi Tokopedia di Indonesia for the sake of complying sama rules kita. Mungkin itu patut diapresiasi ya. Cuma berpikir kritis sama berpikir netral bukan berarti kita lengah sebelah mata. Tetap harus dilihat juga kalau misalnya tiba-tiba ada bukti lanjutan bahwa mereka ngelakuin espionase untuk Partai Komunis China, atau memang mereka predatory banget mau keluarin barang mereka di China ke Indonesia, barulah di situ kita bisa beropini berdasarkan fakta. Coba kalian judge sendiri. Dengan adanya TikTok di Indonesia, mereka lebih bawa hal positif apa lebih bawa hal negatif? Dan ini opini kalian bebas, kalian komen di bawah aja selama
selama kalian punya pemikiran kritis dan gak digiring sama propaganda manapun. Menurut kalian gimana? See you guys in the next video. Bye-bye.